itulah. Itu tingkatannya menurut saya nggak semua orang punya tingkatan yang kepercayaan seperti itu. Itu menurut saya juga butuh proses lah. Apalagi kalau misalkan kadang kan kita gini, bukan berarti kita nggak percaya, cuma akal pikiran kita itu seolah-olah selalu logik banget gitu. Mainnya adalah main logika. Ketika kita tadi usaha, ya harus kerja keras, harus nuntut ilmu, eh, istilahnya ilmu duniawiyah yang benar-benar bagus gitu. Sehingga apa yang kita dengan ilmu kita, dengan kerja kita, nah itu hasilnya bakal maksimal. Bahkan ada bukan pepatah ya, ada yang bilang ini, eh, setiap usaha tergantung dengan apa sih? Oh ini usaha tidak mengecewakan hasil. Nah itu usaha tidak usaha kita nggak mengecewakan, setiap usaha tidak mengecewakan hasil. Betul. Jadi, nah itu kan eh, kayaknya perlu ada penjabaran yang lebih lengkap lagi. Kalau Betul. menurut pandangan Bang Iki gimana nih? Ya kalau menurut gue sih emang ya nggak masalah juga kan kalau misalkan usaha itu nggak mengkhianati hasil kan gitu ya. Ya, ya, Jadi lu bisa. kalau mau dapat hasil yang maksimal ya lu juga harus ikhtiar yang maksimal ya. Jadi Benar-benar. dua hal yang apa ya yang gua dapat juga ya. Jadi ada logik dan ada unlogik gitu loh bang. Kalau logik itu ya itu tadi. Jadi kita harus ikhtiar dulu nih semaksimal mungkin supaya mendapatkan hasil. Ya. Kalau dari unlogik adalah ya sudah kita yakin bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha mengampuni, Allah Maha memberi, Allah Maha luar biasa gitu kan. Ya sudah kita tinggal yakini kan. Yang penting ikhtiarnya adalah ibadah. Nah, itulah kalau unlogiknya. Jadi kalau kalau unlogic itu ya nggak akan bisa masuk pikiran kita gitu. Kadang-kadang kita juga suka dapatkan unlogic. Contoh, udah gue lagi di jalan nih, nggak punya duit, ada duit misalkan ada di dompet, gocap-gocapnya lagi. Ya udahlah, Bismillah, gue sedekain aja itu duit. Tiba-tiba ada orderan banyak banget yang nggak diduga-duga. Tiba-tiba sebenarnya gocap ini kalau gue buat ongkos nggak nyampe sih. Ya udah gue sedekain aja deh. Tiba-tiba ketemu temen, dianterin deh, gratis deh kan gitu kan. Nah itulah unlogic sebenarnya. Tapi kalau logika itu gimana caranya nih gocap nih gue harus bisa gitu kan. Oh udah misalkan contoh nih. Kalau logika itu adalah gini, lu kalau mau ke Bandung pakai mobil, ya kan? Baru nyampe kan kalau pakai logika nih. Tapi kalau unlogicnya adalah lu mau ke Bandung, tapi gimana ya? Gimana jelasinnya ya? Gini juga nih. Ini gini loh. Ada orang ini kan, ada orang yang seperti gua nih orang biasa lah gitu kan. Tapi ada orang yang luar luar biasa. Orang luar biasa itu seperti apa sih? Itu tadi para waliullah ya kan. Orang yang udah hidupnya tuh apa-apa Allah Allah gitu kan. Semua itu atas izin Allah gitu kan. Nah, orang yang seperti itu kayak kayak Wali Songo lah gitu kan. Dia ini mau kemana aja nggak harus pakai mobil cuy. Jadi tinggal celeng Meskipun celeng. belum Nah ada, itulah. Bos. Iya, jadi gimana tinggal celeng celeng gitu loh. Menghilang atau gimana dengan cara Allah gitu loh. Tapi pakai mobil ke Bandung bisa juga gitu loh. Tapi kan emang kalau secara logika ya lu mau ke Bandung pakai mobil bisa. Tapi kan capek di jalan lo harus nyupir ya kan. Nah gitu. Tapi kalau emang dengan cara Allah ya udah lu tinggal deketin Allah nanti biar Allah yang beres. Gitu lah. Gue juga bingung sih ngejelasinnya, Bang. Tapi gue juga paham gitu. Cuma ini berat juga nih ilmunya, Intinya Bang. pasti intinya selalu ada jalan yang sebenarnya sih memang nggak pernah kita sangka gitu ya. Nah, oh iya, di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha may yaj'al lahu makhraja." Kan gitu. Sekarang gue tanya dulu, lu yakin gak sih kalau Al-Qur'an itu adalah firman Allah? Yakin. Ya kan? Firman Allah itu
maksudnya ada bohongnya nggak sih? Meragukan nggak sih? Pastinya enggak, pastinya. Nggak ada kan? Sudah jelas kan? Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, Mhm. sekarang di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, maka akan Allah kasih jalan keluar, kan begitu? Ya. Nah, terus kenapa lu masih ragu gitu loh? Katanya lu iman, tapi kenapa lu nggak percaya sih dengan firman Allah? Kan Allah udah jelas bilang, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, maka akan aku kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gitu. Ya maklum lah manusia kadang-kadang, ya saya sendiri dulu berpikir ya gimana caranya sih, kan begitu kan, itu cara Allah, kita nggak perlu tahu gitu loh, gitu. Gitu sih Bang. Tapi kadang gua pribadi godaannya gede gitu. Ketika, eee, misalkan nih, eee, kan intinya kan kita harus ikhtiar bumi lah istilahnya. Ketika kadang, gua pribadi punya istilahnya list di mana, eee, gua harus melakukan ikhtiar bumi itu A, B, C, D, E, F, G. Bahkan sampai istilahnya sampai satu buku itu penuh banget gitu. Gua harus melakukan ini, A, B, C, D. Untuk gimana supaya apalagi saat ini, gimana gue bisa survive gitu. Nah, kadang itu dari semua ikhtiar yang kita tuliskan itu, ikhtiar bumi itu, ternyata nggak ada atau sedikit banget yang kita masukin ikhtiar langit. Karena tadi Oke. masih logikanya kan masih bumi terus kan. Kadang di list itu nggak ada tuh. Paling sholat 5 waktu, terus Hmm. eh, ba'diyah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, Hmm. sama paling ngaji itu pun juga cuma ba'da subuh atau ba'da maghrib gitu. Jadi Seminggu sekali. iya, 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 jadi istilahnya apa ya, kok ternyata ketika kita melihat list kita itu, ikhtiar bumi kita itu yang paling banyak. Betul. Dan kita itu masih saklek atau otak kita, nggak tahu otak kita atau emang bisikan-bisikan juga nggak tahu. Artinya kita seperti dikasih gelisah gitu kalau misalkan ikhtiar bumi itu nggak dilaksanakan. Kadang Hmm. saya pun juga gitu, gelisah banget gitu. Oh ini kan gue punya deadline nih. Kalau gue buat ngaji nanti 15 menit ini sayang nih. Nah, kayak gitu tuh. Nah, gue Iya. punya deadline. Padahal ketika kita ngerjain itu, ke-distract sama HP. 15 menit hilang sama HP. Padahal bisa ngaji itu. Nah, itu Ya. gimana tuh nanggepin? Ya kalau gue ya maksudnya emang tiap orang masing-masing lah Bang ya. Karena gue juga dulu punya inilah, maksudnya apa yang lo lakuin, gue udah lakuin dulu lah gitu kan ya. Maksudnya gue bikin perencanaannya ya kan, dalam tahun ini gue Ya, harus ngapain aja, gue harus punya apa kan begitu ya. Gue sempat melakukan itu dan gue bikin itu sempat gitu loh Bang. 2 tahun berturut-turut gue bikin itu, apa kata mentor gue ya gue ikutin, diary harian lah gitu kan, checklist. Ya itu tadi, apa, banyak maksudnya paling 20% yang tercapai sih kalau gue gitu kan. Makanya dari situ gue gimana caranya gitu kan, pengen sih 100% dikabul, diijabah semua gitu loh, apa yang gue tulis gitu kan. Nah akhirnya gue pengen cari cara lagi dong, gimana caranya nih resolusi gue ini pengen diijabah semua gitu kan. Akhirnya cobalah gue mau beda dari yang lain. Jadi kalau kata guru gue Ustaz Samsul, dia bilang kita lu ini harus berani berbeda dengan kebanyakan orang gitu kan. Akhirnya ya udah, sekarang lagi banyak orang-orang mencari mentor bisnis. Nah gue sekarang jadi mentor ini aja, nyari mentor buat kolbu lah gitu kan, buat agama nih, buat akhirat gitu kan. Walaupun emang sekarang banyak orang yang apa ya bilang gitu, lu gila kali ya, ini sekarang lagi hidup susah banget nih, harusnya lu berpikir gimana caranya bisa lu maju belajar lagi dengan mentor-mentor bisnis gitu kan. Gue bilang ya udahlah, ya udah silakan ente jalanin itu dulu, gue bilang gitu kan.
gue mau coba challenge nih gitu kan, gue jadi cari mentor akhirat gitu kan, dan alhamdulillah gitu kan, walaupun ya sekarang nih gue baru beberapa sebulan atau hampir 2 bulan lah, alhamdulillah sekarang gue juga lagi di coaching nih sama mentor akhirat gitu kan, dan mentor gue ini benar-benar dia nih ya masya Allah luar biasa lah gitu kan. Ya itu tadi, dia ini maksudnya kerja enggak, punya bisnis enggak gitu kan, kerjanya cuma ngurusin santri, kasih apa namanya, santri gratis, nggak bayar apa-apa gitu kan, punya bisnis enggak, tapi masya Allah bang, mobil punya, rumah gede, tanah banyak, tapi dia bilang ini punya Allah bukan punya gua, dia bilang gitu. Gue juga sempat bingung kan, akhirnya ya sudah, dia bilang ya udah bikin resolusi, dia bilang apa, ya sudah, intinya semuanya untuk Allah. Jadi ketika gue sekarang, kalau lu bisa mau lihat apa namanya resolusi gue, nggak ada itu apa ya resolusi buat dunia gitu loh bang. Gue juga bingung baru sadar. Oke. Tadi malam tuh gue bilang, waduh mana resolusi buat diri pribadi gue gitu kan. Ini resolusinya nguntungin orang lain semua nih kan begitu kan. Cuma di hati gue kadang-kadang gini, aduh rugi juga nih gue udah capek-capek tapi buat orang lain kan begitu kan. Tapi ya gue yakin lah, gue sami'na wa ata'na lah apa namanya gitu loh. Gitu sih. Ya nanti insya Allah kalau emang sudah mulai perkembangannya bagus nanti gue share juga lah gitu kan. Nanti lu boleh kalau mau coba challenge di mentor akhirat ya silakan gitu kan. Itulah. Gitu jadinya. Siap. Nah, satu lagi nih. Kalau misalkan kita jadi modelnya seperti itu gitu. Artinya ikhtiar kita adalah ikhtiar langit. Tapi kadang juga ini yang perlu saya confirm lagi nih. Tadi dibilang kan ikhtiarnya adalah ikhtiar langit. Terus nanti dunia bakal mengikuti. Nah, Betul. sedangkan apa yang mungkin banyak orang pahamin itu pertama balance modelnya. Jadi Yo? ada ikhtiar langit, ada balance. Oke. Balance antara ikhtiar langit sama ikhtiar bumi. Baru Betul. itu bisa grow. Nah, Oke. atau ada model yang gini, ini jadiin gini nggak? Orang jadi, oh toh nanti apa rezeki kan udah diatur. Jadi ya udah, gue santai-santai aja gitu. Jadi santai-santai aja dan nggak ngapa-ngapain. Nanti kan toh datang sendiri. Nanti ada persepsi kayak gitu masuk Betul. gitu. Nah, gimana tuh supaya bisa Ya, meluruskan lagi? oke. Sebenarnya gini, emang rezeki sudah diatur, Bang. Tapi dalam arti bukan diem-diem ya lu santai nikmatin hidup ngejedok aja kan gitu ya. Maksudnya ngejedok tuh diem aja nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Maksudnya yang harus lu lakuin tuh adalah ya udah ibadah. Sholat sunnahnya dikencengin, sedekahnya dikencengin ya kan, zikirnya dikencengin. Nah itu loh, lakuin itu gitu loh maksudnya. Terus ada pertanyaan juga, gimana mau sedekah? Duit aja nggak punya kan begitu kan? Sedekah Iya, kan iya nggak harus pakai benar. duit. Sedekah kan nggak harus pakai Oh. duit. Bantu orang sedekah. Kalau kata Ustaz Lukman, temen ente pulpen jatuh lu ambilin, nah itu udah sedekah membantu orang lain. Hal Oh, oke. kecilnya. Nah itu, ya kan? Nah itu makanya ya, jadi nggak cuma diem aja lah gitu pokoknya, tetap harus bergerak gitu loh. Gimana sih kita jadi gini, gua kerja di perusahaan orang. Otomatis kan gua kerja nih. Sekarang memposisikan adalah gue ini karyawan Allah dah gitu. Ya gue kerja aja 1 kali 24 jam. Gitu. Siap. Tapi ya kalau misalkan kalau kita nih kayak gue ini ya tetap harus ada ikhtiar lah bang gitu kan. Karena ilmunya belum sampai situ. Hanya para waliullah aja bang. Kan begitu. Tapi kenapa enggak sih kalau kita nyoba kan begitu. Oke, jadi udah diluruskan ya. Intinya Ya. nggak cuma nyantai-nyantai doang, nggak cuma Iya. bengong doang atau mainan game doang, tapi juga ada ikhtiar. Gitu. Betul. Kacau Nah, kalau begitu bang. nah, ini kayaknya udah mulai di sesi akhir nih. Siap. Di masa seperti ini, di masa Hmm. pandemik seperti ini, kita sedang diuji.
kita sedang diuji atas ketakutan, ketakutan atas kematian, ketakutan atas sakit, ketakutan atas kekurangan rizki, ketakutan atas kelaparan. Nah, Betul. kita sedang banyak diuji. Gimana supaya dalam ujian ini kita bisa, apalagi saat ini Ramadan ya. Iya. Ramadan, kita berada di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita berada di bulan ini penuh dengan rahmat tentunya bisa menghadapi itu semua. Oke. Monggo. Ya, jadi itu juga sama pelajaran yang saya baru dapatkan kemarin malam lah dengan guru saya. Jadi sekarang ini kan lagi begini ya, apalagi mau menghadapi bulan Ramadan nih kan. Posisi ini lagi krisis, benar-benar krisis bin krisis lah pokoknya kan. Parah banget lah gitu kan. Dan guru saya berpesan begini. Yang membuat hidup kita susah itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi gini, guru saya bilang gini, saya ini makan nasi sama garam sama cengek aja itu udah nikmat bahagia. Karena apa? Karena saya merasa ya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa makan gitu kan. Makannya cuma 9 suap aja tapi udah kenyang karena mereka makannya dengan berdoa, bersyukur, dengan bahagia gitu loh. Tapi ada juga saya pernah merasakan, saya makan enak, makan mewah, tapi setelah makan ngegerunek, Bang. Ya kan? Nggak kenyang, jadi ngegerunek. Karena apa? Yang pertama, makannya mahal, ya kan? Mahal. Kelihatannya enak, padahal nggak enak. Nah, itu. Jadi, gimana kita menghadapinya aja. Jadi, di bulan Ramadan ini, di masa-masa yang seperti ini, ya kan? Semua pada turun. Jadi, kita banyak-banyak bersyukur. Ya, alhamdulillah lah. Ya kan? Bisa makan nasi, alhamdulillah. Pakai garam, ya alhamdulillah, gitu kan? Gitu loh. Jangan jangan lihat ke atas gitu. Ya banyak-banyak bersyukur lah. Gitu kan? Karena jelas kalau bersyukur Allah tambah, kalau emang lu kufur ya akan apa namanya? Dikasih azab sama Allah kan gitu. Ya, jadi di dalam sholat kan sudah jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hidupku, matiku semua untuk Allah. Itulah. Jadi ya kita syukurin aja. Emang banyak orang kan bilang, ya lu enak bilang syukurin karena lu punya bekal kan begitu ya. Lah gua kan begitu kan. Ya ente ngeliat aneh punya bekal, tapi kan kita nggak pernah tahu kan. Ya itu tadi dengan ya aneh syukurin aja gitu ya alhamdulillah. Ya makan pakai tempe alhamdulillah ya kan. Kalau rezekinya sama Allah dikasih ayam alhamdulillah, dikasih daging alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah kok. Gitu loh. Ya. Kadang-kadang kita pengen nih, gue pengen banget makan steak lah gitu kan. Kalau emang rezekinya hari itu makan tempe, ya pasti ada aja halangan. Kan begitu. Tapi kadang-kadang kita pengen makan tempe, kalau rezekinya dapet steak, ya tiba-tiba ada aja ngasih steak kan begitu. Ada yang traktir lah apalah kan begitu. Gitu Ya, sih. intinya kita bisa melihat seminimal mungkin bahwa kita itu sebenarnya kembali lagi lah, istilahnya kita bisa eh, meskipun makan seadanya, itu bagaimana kita bisa tetap mensyukurinya. Dan Betul. tentunya tadi yang seperti dibilang tadi, yang bikin susah itu sebenarnya sih memang kita sendiri ya. Karena Iya, kita seperti memaksakan apa yang sebenarnya belum jadi kemampuan kita, belum betul. menjadi rezeki kita. Kayaknya Betul. memaksakan banget gitu. Istilahnya hari ini pengennya sih Padang nih. Nah, ternyata dapatnya tahu tempe. Warteg. Oh iya, Jauh kan, jauh. Cuma betul. bagaimana kita tetap bisa mensyukurinya dan tentunya sekali lagi bahwa rezeki itu udah diatur dan rezeki itu pasti bisa datang dari manapun. Nah, Betul. yang penting tetap semangat untuk terus berikhtiar langit dan berikhtiar bumi. Betul, betul. Itu ya Bang. Mungkin ada sekali lagi pesan untuk kita semua sebagai Ya, penutup. jadi pesan untuk mengingatkan diri saya sendiri ya khususnya umumnya untuk teman-teman semua.
yang menyaksikan video ini. Jadi di saat sekarang ini, ayo kita sama-sama banyak-banyak membantu orang, ya kan. Sekarang kan gini loh, kita ini di masa krisis, kita ini lagi butuh bantuan kan. Siapa lagi yang mau bantu kita kalau bukan Allah? Kalau kita berharap minta dibantu sama manusia, manusia liar, lagi pusing, nyari duit susah, ya kan. Nyari gimana mau investasi, nyari duit aja udah lagi susah, ya kan. Sekarang kalau kita berharap minta bantuan kepada manusia, itu salah betul. Sekarang di saat yang tepat banget untuk menyerahkan diri kita, beriman sepenuhnya 100% kepada Allah, dan sepenuhnya minta kepada Allah dan berharap kepada Allah, intinya begitu. Dan alhamdulillah kita juga sama teman-teman ada dari SBK, kemudian ada chapter ini juga, chapter Grimis, gerakan berbagi makan gratis di daerah Jawa Barat, tapi khususnya masih di Bogor. Ya alhamdulillah di saat yang lain lagi mengencangkan ikan pinggang, ya kan, karena di masa-masa seperti ini, tapi qadarullah, izin Allah, Grimis malah lepas ikat pinggang, begitu loh. Jadi Grimis ini alhamdulillah setiap harinya itu kurang lebih 300 porsi makan siang dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan, jadi di jalanan gitu kan. Kemudian ada malamnya juga, malamnya itu sekitar 50 sampai 100 porsi itu dibagikan. Jadi sekitar 400 sampai 500 porsi lah seharinya. Gitu loh. Jadi saya juga mohon doanya semoga kegiatan gerakan berbagi makan gratis ini bisa terus, nggak cuma saat ada pandemi aja, kalau bisa terus sampai ya semuanya nggak ada lah sampai hari kiamat kalau bisa, karena di Al-Quran sudah jelas ngasih makan orang itu ya sudah Allah perintahkan kan begitu. Gitu. Dan alhamdulillah jadi ada cerita gini, dapat seminggu Grimis punya saldo dari awalnya 50.000, beli 5 pack, naik lagi jadi 10 pack, naik lagi 15 pack, 20 pack, dan sekarang sudah 400 pack per hari. Dan waktu seminggu kita kehabisan saldo dan pusing juga itu gimana caranya kan gitu. Izin Allah tiba-tiba ada yang mau kontribusi, alhamdulillah 20 pack, turun lagi, naik lagi sedikit. Dan alhamdulillah sekarang kembali lagi ke awal, sehari sampai 450 sampai 500 pack makan gratis untuk dibagikan kepada orang yang butuh. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau kontribusi, ya kan? Mau kontribusi, jadi nggak usah repot teman-teman mau sedekah tapi repot nggak mau masak, nggak mau keluar gitu kan, tapi bisa beramal, bisa cek IG-nya Grimis, gerakan berbagi makan gratis. Gitu. Siap Bang, Itu, Bang. siap. Jadi kita semua doakan supaya Grimis ini bisa menjadi salah satu gerakan pelopor untuk memberikan makanan gratis, nggak hanya sekarang di Bogor ya, tapi juga bisa menyebar di Jabodetabek, bahkan di Indonesia. Oke, betul, mungkin Bang. Karena waktu kita terbatas, sebenarnya kita pengen banyak sharing lagi, cuma karena terbatas waktu. Terima kasih atas waktunya Bang Iki. Kita doakan Bang Iki supaya terus sehat selalu, terus Amin. Terus selalu menginspirasi atas ilmu-ilmunya, atas pengalamannya, dan juga dengan berbagi ilmu seperti ini kita jadi lebih banyak tahu terkait ilmu langit dan ilmu bumi. Makasih banyak Bang Iki. Baik, sebelumnya saya mau doain dulu buat teman-teman, Bang. Siap, monggo. Ya. Saya doakan mudah-mudahan kita semua, khususnya saudara kita umat muslim dan muslimat seluruh dunia, diampuni dosa-dosanya. Amin. Kemudian dijauhkan dari virus corona. Khususnya umumnya dari virus-virus yang merusak kolbu, merusak iman, merusak tauhid gitu loh. Semoga kita dijauhkan. Amin. Dan juga semoga
masa-masa penyakit ini segera Allah angkat gitu kan, supaya kita Amin, amin. nikmat lagi ibadah seperti biasa ya kan, Amin. gitu loh. Jadi nggak terlalu repot nih mau ke masjid aja, kita agak-agak ya ya detak jantung lah, deg-degan gitu kan. Nah gitu Iya, lah, makanya kita sama-sama saling mendoakan ya kan, semoga kita semua dikasih amin. sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah Amin. ruah oleh Allah ya. Ya itu aja Amin. Bang Anggi. Terima kasih buat Bang Anggi juga sehat selalu, jaga Amin, amin, amin. kesehatan, Allah Kembali selalu juga untuk Bang lindungi, Eki. berkah berlimpah ya Bang. Oke, akhir kata, terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini maupun mendengarkan sound ini, mendengarkan kita banyak berbicara kali ini. Makasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.